Oke guys, selamat datang kembali di The Deal Official. Kali ini kita akan membahas film Mile 22 yang disutradarai oleh Peter Berg, yang dibintangi oleh teman saya sendiri, yaitu Iko Uwais, teman seperguruan waktu di pencak silat. Cerita yang disuguhkan punya alur maju mundur. Cerita yang ditampilkan seakan menyimpan kemisteriusan sepanjang film. Lo bakal dibikin penasaran dengan alur yang tersaji. Oke guys, langsung saja. Di sini kita akan bertemu dengan Jubaida, dan yang di sebelahnya adalah James Silva, pemeran utama dari film Mile 22 ini. James Silva sendiri adalah seorang agen CIA yang paling dapat diandalkan. Ini adalah Neng Manis, yaitu tangan kanan James Silva. Film Mile 22 ini menceritakan tentang unit taktis elit Overwatch yang beroperasi di atas hukum untuk menjaga keamanan Amerika. Mereka memiliki misi untuk mengangkut pencari suaka yang juga aset intel asing dengan informasi penting. Pada saat mereka melakukan penggerebekan di salah satu rumah komplek dengan nomor 111, di sana terdapat 5 orang dan ada satu yang terdeteksi. Ternyata itu bom. Langsung saja para tim langsung menembaki orang tersebut yang ada di dalam rumah. Dan James Silva menembak anak remaja yang ingin kabur. Tak lama kemudian rumah tersebut pun meledak hingga hancur berkeping-keping. Setelah dicek identitasnya, ternyata pria si Panjol ini adalah agen Rusia yang berusia 18 tahun. Film Mile 22 ini tayang perdana pada tahun 2018. Cerita pun berlanjut 16 bulan kemudian di sebuah kota di Asia yang bernama Indokar. Di kota ini kita bertemu dengan Iko Uwais. Sepertinya Iko ini sedang teringat akan keluarganya guys. Mungkin doi lagi kangen sama Audi guys dan anaknya. Kemudian di kota ini Silva dan anggotanya sedang meeting di suatu kafe. Nah, di pembicaraan ini mereka sedang menjalankan suatu misi untuk mencari bahan kimia bernama cesium. Namun semua tak sesuai harapan. Mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Jadi Silva ini memiliki sindrom hyperaktif yang membuatnya mudah sekali marah kepada orang yang di sekitarnya. Sampai-sampai ia menjumpai Neng Manis hanya untuk memarahinya. Kita beralih ke cerita selanjutnya. Di sini tampak polisi Amerika sedang berjaga-jaga. Kemudian suami Neng Manis menelpon Neng Manis dan mengatakan bahwa apakah ia bisa datang di acara hari ibu untuk anaknya. Dan di saat itu pula James Silva sedang menginterogasi orang kaya yang rekeningnya dibekukan. Di suatu tempat Neng Manis curhat kepada James Silva bahwa ia sedang kesal dengan suaminya karena wanita lain yang diajaknya untuk menghadiri hari ibu untuk anaknya. Tak lama kemudian Iko dengan mobilnya menerobos ke kedutaan Amerika Serikat dengan membawa satu alat kecil. Kemudian ia ditangkap dan diinterogasi. Nah, di sini diketahui ternyata Iko adalah informan yang bekerja untuk Amerika. Tempat pun berpindah ke dalam suatu pesawat yang berada di suatu bandara yang ada di Moskow, Rusia, di mana mereka berencana untuk membunuh seorang bernama Iko yang merupakan seorang polisi di kota Indokar. Kembali ke interogasi Iko tadi, dia meminta perlindungan kepada Amerika untuk membawanya keluar dari kota Indokar. Dengan imbalan ia akan memberikan password atau kata kunci alat yang ia bawa, yang ternyata berisikan lokasi cesium, yaitu bahan pembuat bom yang mereka cari, dengan catatan kalau tidak dimasukkan password dalam 8 jam akan menghapus datanya sendiri. Iko menulis di sebuah kertas, "Kalian membuang waktuku." Karena Neng Manis tadi tidak percaya, namun Iko menyuruh mereka untuk memeriksa lukisan yang mereka dapat tadi. Kalau harga diri yang paling rendah itu adalah pengkhianat. Setelah diinterogasi, Iko diserang oleh dokter yang memeriksanya, yang ternyata penyusup yang masuk dari kota Indokar yang bertujuan untuk membunuh Iko Uwais. Perkelahian pun langsung terjadi, di mana Iko mati-matian melawan agar ia tidak dibunuh. Iko yang kesulitan melawan mereka karena tangannya diborgol, akhirnya dapat melepaskan borgolnya dan dengan brutal menghabisi orang yang ingin membunuhnya itu.
Jadi Iko ini memang terkenal dengan ilmu bela diri pencak silatnya guys, dan aksi brutalnya dalam menghabisi musuh-musuhnya. Dan dia pernah sukses di film pertamanya Merantau, setelah itu Dread 1, Dread 2. Mengetahui Iko diserang habis-habisan oleh polisi Indokar, akhirnya James Silva dengan tegas memberi tahu kepada Kementerian Luar Negeri Indokar bahwa ia tidak akan menyerahkan Iko kepada mereka, dan memutuskan untuk mengaktifkan Overwatch, di mana mereka melakukan tugas rahasia dengan cara mengundurkan diri dari CIA tempat mereka bekerja. Warga biasa dan melakukan tugasnya yang dipimpin oleh Bishop. Singkat cerita, setelah kelompok Overwatch aktif, mereka pun dengan panduan Bishop langsung pergi dengan mobil untuk mengawal Iko menuju tempat pesawat yang akan menerbangkan Iko ke Amerika guna mendapatkan kode alat yang ia bawa sebelumnya. Namun sial, tanpa mereka ketahui, saat mereka merubah jaringan yang mereka pakai menjadi jaringan rahasia, ternyata sekelompok tentara Rusia yang berada di sebuah pesawat berhasil menyusup ke dalam jaringan yang mereka pakai dan memata-matai mereka. Cerita pun berlanjut di jalanan kota saat pengawalan terjadi, dan pada saat yang sama ledakan pun langsung terjadi pada mobil belakang yang mengakibatkan 3 orang langsung meninggal. Dan Jubaida pun menderita luka parah. Baku tembak pun terjadi antara pasukan Overwatch dengan orang-orang yang menyerang mereka. Dan Silva mencoba menyelamatkan Jubaida yang terluka parah. Dan sedikit drama pun terjadi antara Silva dan Jubaida. Silva pun memberikan 2 buah granat. Dan akhirnya Jubaida pun memutuskan untuk meledakkan granat yang ada di tangannya bersama orang yang ingin membunuhnya. Tempat pun berpindah di sebuah mobil di mana mereka menuju tempat persembunyian. Singkat cerita, mereka pun sampai di persembunyian mereka di sebuah toko roti di tengah kota. Toko ada Hulk, si kepala polisi Indokar, sudah menunggu. Melihat ini, Silva malah keluar dan mendatangi Hulk. Adu mulut pun terjadi di mana Silva menantang Hulk. Tapi sial, tak lama ketika Silva kembali ke toko, ia menemukan sebuah granat di meja, dan ledakan pun langsung terjadi, menghancurkan toko tempat persembunyian mereka. Baku hantam pun terjadi, di mana 2 orang perempuan yang berpura-pura menjadi pelanggan langsung menghajar Silva. Setelah mengalahkan lawannya, mereka pun langsung kabur menggunakan mobil. Namun lagi-lagi mereka dihentikan oleh polisi Indokar, menabrak mobil mereka. Silva dan Neng Manis pun terpaksa kabur ke sebuah gedung apartemen dan meninggalkan William yang sudah tidak bisa berjalan. Nah, di sini drama pun terjadi di mana baku tembak terjadi. Silva melepaskan tembakan ke arah musuh. Mereka mencoba untuk kabur, namun sial mereka tetap diikuti oleh polisi Indokar yang menyergap mereka sehingga membuat Silva dan Neng Manis terpisah karena mencoba melindungi seorang anak. Sedikit percekcokan pun terjadi antara Silva dan Iko. Singkat cerita, setelah mengalahkan musuh, mereka pun pergi ke bandara dan akhirnya mereka berhasil mengantarkan Iko dalam keadaan selamat. Nah, sesuai janjinya, Iko pun memberikan kata sandi untuk membuka alat yang dibawanya. Dan ketika sudah mendapatkan apa yang mereka mau, Iko pun kemudian dilepaskan pergi menaiki pesawat bersama Neng Manis. Tapi di sini kejadian tak terduga terjadi, di mana alat yang diberikan Iko bukan hanya memberikan lokasi keberadaan kimia, tetapi juga mengambil alih semua komputer Overwatch dan menampilkan wajah anak pemuda yang mereka bunuh tadi. Dan tak lama kemudian, tim Overwatch ditembaki oleh pasukan Rusia untuk membalas dendam atas kematian anak sang jenderal tersebut. Nah, di sini diketahui ternyata Iko adalah agen rahasia yang diberi misi untuk menyusup dan memperoleh kepercayaan dari mereka guna membalaskan dendam anak si jenderal tadi yang terbunuh oleh Silva pada saat misi. Sebenarnya ini masalah sepele guys, berawal dari pembunuhan terhadap anak yang berumur 18 tahun tadi. Ternyata orang tuanya mempunyai kekuasaan di Rusia atau anak jenderal, dan ternyata CIA salah sasaran. Ternyata yang di komplek tadi semua itu adalah agen rahasia Rusia, termasuk anak yang berusia 18 tahun tadi. Dari film ini kita dapat belajar bahwa kalau kita punya misi atau target, harus tepat sasaran guys. Jangan sampai kita salah sasaran, bisa berakibat fatal bagi kita sendiri dan merugikan orang lain.
Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.